Salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat dan tetap semangat. Hari ini kita akan belajar sejarah tentang masa kemerdekaan Indonesia. Masa kemerdekaan dibagi menjadi beberapa tahapan. Di video ini kita akan membahas tentang persiapan kemerdekaan Indonesia. Coba kalian perhatikan gambar pembacaan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus 1945 ini. Kira-kira siapakah yang membacakan teks proklamasi? Di mana proklamasi dibacakan? Dan mengapa perlu proklamasi kemerdekaan? Untuk menambah informasi tentang proklamasi kemerdekaan Indonesia, silahkan simak uraian berikut ini. Menjelang akhir tahun 1944, posisi Jepang dalam Perang Asia Pasifik semakin terdesak. Satu demi satu daerah jajahannya jatuh ke tangan pasukan sekutu. Untuk menghadapi sekutu, Jepang mencari dukungan kepada bangsa-bangsa yang diduduki dengan memberikan janji kemerdekaan. Pada tanggal 7 September 1944, Perdana Menteri Jenderal Kuniaki Koiso menjanjikan kemerdekaan kepada Indonesia. Janji ini dikemukakan di depan parlemen Jepang dengan tujuan untuk menarik simpati Indonesia. Sebagai pembuktiannya, ia mengizinkan pengibaran bendera merah putih di kantor-kantor, tetapi harus berdampingan dengan bendera Jepang. Dan dengan janji yang telah dikemukakan oleh pihak Jepang, pada 1 Maret 1945 diumumkan pembentukan Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan atau BPUPKI. BPUPKI terdiri dari 63 orang yang diketuai oleh Dr. K.R.T. Rajiman Widyoningrat. Dalam aktivitasnya, BPUPKI mengadakan sidang 2 kali. Sidang pertama dilaksanakan tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945 dan sidang kedua dilaksanakan pada 10 sampai 17 Juli 1945. Sidang BPUPKI yang pertama membahas tentang rumusan dasar negara yang benar-benar tepat. Maka acara dalam sidang ini adalah mendengarkan pidato dari 3 tokoh utama Pergerakan Nasional Indonesia, yaitu Mr. Muhammad Yamin, Mr. Supomo, dan Insinyur Soekarno. Gagasan mengenai dasar negara yang dikemukakan oleh masing-masing tokoh adalah sebagai berikut. Gagasan mengenai rumusan 5 sila dasar negara Republik Indonesia yang dikemukakan oleh Insinyur Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945 dikenal dengan istilah Pancasila. Sampai akhir masa sidang pertama ini, belum ditemukan kesepakatan rumusan dasar negara Republik Indonesia yang benar-benar tepat. Oleh karena itu, dibentuklah suatu panitia kecil yang beranggotakan 9 orang yang diketuai oleh Insinyur Soekarno. Panitia ini dinamakan Panitia 9. Tugas Panitia 9 adalah mengolah usulan dari anggota BPUPKI mengenai dasar negara Republik Indonesia. Pertemuan Panitia 9 menghasilkan rumusan yang disebut Jakarta Charter atau Piagam Jakarta yang disetujui secara bulat dan ditandatangani pada 22 Juni 1945. Sidang kedua membahas mengenai rencana Undang-Undang Dasar. Sidang ini juga membicarakan bentuk negara. Mengenai bentuk negara, mayoritas peserta sidang setuju dengan bentuk republik. Selanjutnya, BPUPKI membentuk panitia kecil yang beranggotakan 19 orang untuk mempercepat kerja sidang. Panitia ini bernama Panitia Perancang Undang-Undang Dasar yang diketuai oleh Insinyur Soekarno. Panitia ini menyepakati Piagam Jakarta dijadikan sebagai inti pembukaan Undang-Undang Dasar.
Panitia perancang Undang-Undang Dasar juga membentuk panitia lebih kecil, beranggotakan 7 orang yang diketuai oleh Supomo untuk merumuskan batang tubuh Undang-Undang Dasar. 14 Juli 1945, panitia perancang Undang-Undang Dasar yang diketuai Soekarno melaporkan hasil kerja panitia sebagai berikut. Dengan demikian, panitia perancang Undang-Undang Dasar telah selesai melaksanakan tugasnya. Pada tanggal 16 Juli 1945, BPUPKI menerima dengan bulat naskah Undang-Undang Dasar yang dibentuk panitia perancang undang-undang. Pada tanggal 7 Agustus 1945, BPUPKI dibubarkan karena dianggap telah menyelesaikan tugasnya, yaitu menyusun rancangan Undang-Undang Dasar bagi negara Indonesia. Selanjutnya, dibentuklah Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI. Ketua PPKI adalah Insinyur Soekarno dan wakilnya Dr. Andes Muhammad Hatta, serta sebagai penasehat diangkat Mr. Ahmad Subarjo. Pada awal pembentukannya, jumlah anggota PPKI terdiri atas 21 orang, kemudian ditambah 6 orang, jadi jumlahnya 27 orang. Tugas utama PPKI adalah mempersiapkan segala sesuatu berkaitan dengan keperluan pergantian kekuasaan dari pihak Jepang kepada Indonesia. Secara simbolik, PPKI dilantik oleh Jenderal Terauchi pada tanggal 9 Agustus 1945 dengan memanggil 3 tokoh nasional, yakni Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, dan Dr. Rajiman Widioningrat. Mereka dipanggil ke Saigon, Vietnam untuk menerima informasi tentang kemerdekaan Indonesia. Informasi tersebut yaitu pelaksanaan kemerdekaan akan dilakukan dengan segera dan wilayah Indonesia adalah seluruh wilayah bekas jajahan Hindia Belanda. Nah, sekarang kita tahu kan begitu melelahkan dan panjangnya peristiwa persiapan kemerdekaan Indonesia. Adakah kesan dan pesan kalian dari peristiwa kemerdekaan Republik Indonesia? Bila ada, silakan tinggalkan komentar kalian. Sampai di sini dulu pembelajaran kita hari ini. Sampai bertemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.